Udah ganteng belum? Oh, belum. Agak berat sih, agak syuting sih kalau kayak gitu kita Mas. Ngedukasi sendiri karena pengen ngundang kayaknya nggak mampu Mas. Ayo pajak saya siap jadi buzzer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Tapak Pajak dalam program Potex, podcast santai seputar pajak. Di episode kali ini, seperti biasa, kita akan membicarakan hal-hal yang menarik terkait perpajakan ya. Dan kali ini ada yang istimewa. Kalau biasanya saya hanya berdua ya dengan Bro Gopur. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa kita. Seorang mantan stand up komedian atau masih ya? Masih dong. Masih stand up. Masih stand up. Dan yang lebih istimewanya lagi, beliau ini sekarang juga seorang influencer keuangan. Betul. Lebih istimewanya lagi, apa nih? Influencer kan biasanya kan influencer keuangan tuh biasanya stereotipnya kan orang-orang yang ya Chinese. Langsung aja. Saya ungkapkan. Biasanya matanya sipit. Ya ini kok kulitnya gelap. Makanya ini istimewanya double ini. Saya Mongolia. Oke, Bro Yuda. Halo. Apa kabar, Bro? Baik. Wah, terima kasih sekali sudah berkenan hadir Ya, di sama-sama. studio Potex ini. Cuma buat saya nih ada yang salah, Mas. Karena kan podcast santai soal pajak. Santai sama pajak nggak bisa disatuin sih, Mas. Itu yang sedang kita upayakan. Dengar pajak tuh pasti tegang. Pajak. Nggak ada santai-santainya pajak ini. Menakutkan banget. Itulah makanya ini upaya kita, ikhtiar kita biar pajak itu bisa lebih masuk lah. Bisa lah, betul. Makanya bintang tamu kedua istimewa kita, Bro Yuda ini dalam kaitannya bagaimana membuat tema-tema perpajakan ini bisa menjadi lebih ringan untuk dibawakan sehingga gampang juga untuk diterima oleh masyarakat begitu. Ya aku juga beberapa kali bikin konten soal pajak juga hasilnya dituduh buzzer sih. Padahal gue niatnya ngedukasi loh. Dan karena emang beberapa kali sering bikin konten soal pajak juga. Yang salah satu yang mungkin paling rame tuh waktu ngomongin soal pajak seniman. Oke. Jadi kalau dilihat di TikTok, jadi itu video ini dipin tuh ngomongin soal gimana cara seniman bayar pajak, cara ngitungnya kayak gimana gitu. Lu langsung kasih edukasi sendiri tuh? Ngasih atau edukasi. ngundang orang yang agak expert lah? Agak ya saya bilang, nggak harus expert amat. Enggak, ngedukasi sendiri karena pengen ngundang kayaknya nggak mampu Mas dan nggak punya linknya. Nggak bilang Bro Gilang. Dulu belum kenal Mas Gilang, pas bikin belum kenal Mas Gilang. Kalau sekarang udah tahu nih, kalau ngomongin pajak harus undang siapa tuh udah tahu. Oke, mungkin sebenarnya ini serba kebetulan ya. Awalnya tuh kita betul-betul tidak tahu ternyata Bro Yuda itu memang concern di keuangan, terus kaitannya dengan pajak juga sering memberikan edukasi. Itu juga sebenarnya apa yang melatar belakangi Bro Yuda kemudian ada concern ke pajak, keuangan dan juga pajak khususnya. Kalau ke pajak karena di tahun 2020 ada petugas pajak yang datang ke rumah saya. Jadi ada Ada masalahnya di sana. Ingat banget tuh 2020 lagi pandemi Mas, lagi pandemi. 2020 udah 2021 ya? 2020 kayaknya. 20. Lagi pandemi. Jam 9 pagi dibangunin sama Mam. Masih pakai kolor masih. Iya, dibangunin sama orang tua. Bangun kenapa? Ada orang pajak di rumah. Yang tadinya ngantuk langsung tegang Mas. Kenapa ada orang pajak nih? Nggak bisa santai lagi. Nggak bisa santai, pasti tegang. Ke bawah, ngobrol-ngobrol, diedukasi kalau ternyata selama ini salah dalam membayar pajak, bukan salah dalam menghitung pajak. Karena dulu nggak ngerti sama sekali. Kirain kalau kita udah kerja terus dipotong 2,5% sama si pemberi kerja itu urusan udah selesai. Ternyata habis dipotong harus lapor juga. Dan ditambah kan baru tahu kalau pajak itu progresif. Iya, betul.
dihitungin lagi lah. Itu yang bikin tegang karena ternyata jadi kurang bayar ya. Tambah tegang lagi. Nambah tegang lagi. Gitu. Pas habis itu diedukasi lah sama KPP di Depok. Mas Yud, kalau pajak tuh sistemnya gini loh. Kita selain dipotong sama pemberi kerja, kita harus lapor juga. Apalagi Mas Yuda kan nih pemberi kerjanya ada banyak. Terus pendapatan yang kena pajaknya jadi jauh agak banyak juga. Jadi ada selisih dari yang udah dilaporin sama yang harusnya dibayar. Oke. Jadi ya udahlah, mulai dari situ bayar. Waktu itu dibayar, dilaporin juga. Bayar dan laporin dibantu sama AR-nya gitu. Dan gara-gara itu habis keluar. Mau say hello nggak sama AR-nya dulu? Halo Mas Nanda. Saya sering akhirnya gara-gara itu sekarang setiap kali bikin konten tentang pajak Konsultasi dulu. konsul dulu sama Mas Nanda gitu karena Mas misal waktu itu pengen ngomongin soal pajaknya apa, soal lupa lah tentang konten apa tapi nggak ngerti hitungannya, nanya dulu sama AR. Mas, hitungannya kalau pajak buat kayak gini benar kayak gini gak sih? Salah Mas Yud, kayak gini. Jadi sebelum diupload tuh udah disampaikan dulu ke AR-nya, terus dia nge-review dulu. Mas Yud, ini yang disampaikan yang bagian sini agak salah di take out aja kayak gitu. Terus ditayangin nggak dia sebagai editor gitu di? Oh iya harusnya ya. Itu Mas Anda harusnya kayak gitu. Sama saya ngambil kredit itu semua karena saya pengen dapat komentar. Ih, udah printer juga ya. Padahal enggak guys. Ada air di belakangnya guys. Oh, punya pick up. Udah backup gitu. Punya dekengan ya. Jadi itu pas disuruh hitung terus kena pajaknya harus ada kurang bayarnya. Terus mikir kayak, ini gue udah keluar duit buat negara nih, buat bayar pajak nih. Apa yang harus gue dapet ya? Oh iya, engagement lah. Akhirnya mulai lah ngontenin soal pajak, gimana caranya bayar. Karena ternyata banyak yang nggak tahu ya Mas. Iya. Dan ngobrol-ngobrol sama orang-orang di KPP, katanya, ini ibaratnya ya, orang yang punya literasi keuangan di Indonesia tuh misal segini. Yang ngerti pajak tuh lebih dikit lagi gitu. Padahal yang literasi keuangan aja sudah sedikit kan? Iya, udah sedikit. Yang ini makin dikit dan baru tahu jumlah masyarakat Indonesia yang punya NPWP itu cuma 11 juta ya, 11 atau 19 juta gitu. Nggak nyampe 10% sih kalau nggak salah ya. Kayak data terakhir itu untuk 40 jutaan. Oh, 40 jutaan. Total NPWP. Oh, total NPWP. Tapi yang mungkin yang aktif ya. Gitu. Oh iya benar-benar. Berkurang lagi, terus yang lapor, terus yang aktif. Yang lapor itu. juga ya Lagi. gitu kayak. Nanti kita bisa cek ya. Nanti dicek loh, kru tolong dicek tim. Tolong cek. Kita sih di sini datanya ngasal dulu aja. Soalnya kalau mau datanya bener, saya harus WhatsApp Mas Nanda dulu. Mas Nanda, AR saya harus saya WhatsApp dulu, Mas. Jadi semenjak saat itu mulai semenjak saat itu mulai concern dan mulai belajar. Terus kayak kayak gini tuh cara bayar pajak. Oh, ternyata kalau pekerja bebas ada normanya. Dan itu teman-teman saya yang juga pekerja bebas nggak banyak yang tahu soal itu. Padahal kan itu meringankan banget kan, lumayan banget. Soalnya kalau buat teman-teman yang ini penonton di sini mungkin udah teredukasi ya. Tapi kalau pekerja bebas itu dari misal penghasilannya 100 juta, pendapatan kena pajaknya ternyata cuma 50 juta. Ya, 50%. Karena ada normal 50% gitu. Jadi sering ngomongin soal itulah. Ya, ini kita berarti beruntung sekali. Bro Yuda mau hadir di sini. Dan apakah semenjak saat itu juga nama di akun X-nya itu Si Taat Pajak gitu? Betul. Jadi dulu tuh nama di akun X-nya atau Twitter itu Tokoh Masyarakat Depok. Terus nggak menghasilkan uang, Mas. Nggak ada yang nyalonin wali kota juga. Gimana nih? Susah nih. Ditambah Kaisang katanya mau masuk di Depok. Aduh, kayak gue nggak bisa lawan Kaisang sih. Nggak punya backingan segede-gede ya. Oh gimana ya, kayak toko Si Taat Pajak aja lah biar dapat brandingan. Dengan harapan nanti kalau ada KPP atau Dirjen Pajak atau apapun yang mau nyari stand up comedian buat cari kerjasama, tahu Yuda Keling. Sampai sekarang belum kejadian sih, Mas. Belum ada bisa diundang sama Dirjen Pajak, belum ada nih. Nanti diundangnya sama KPP. Mas Yuda, tahun ini kurang beres segini ya, Mas. Oke, Pak Suryo ini dan teman-teman Direktorat Jenderal Pajak tolong nanti mencari untuk mengedukasi dengan santai dengan santai nanti bisa Bro Yuda. Benar, edukasi Si Taat Pajak. Betul, Si Taat Pajak. Edukasinya dapat, kocaknya dapat lah. Daripada kocak doang kan? Iya, kan daripada kocak doang. Edukasi bisa ajak. Saya bisa soal komedinya gitu.
Karena kan lumayan tuh Mas sering, dan apalagi yang nyebelin itu ya kalau kita ngomongin soal pajak, nggak ada orang yang mikir kalau ngomongin soal pajak tuh nggak dibayar. Pasti dianggap, yut lu buzzer ya, yut lu buzzer ya. Enggak, gue cari engagement doang. Pengennya dari engagement baru ngasilin duit. Ini cuma engagementnya dapatnya balik ya? Iya, engagementnya dapatnya hinaan. Gue dituju buzzer padahal nerima duitnya kagak. Kalau nanti buzzernya bukan buzzer RP. Iya. Buzzer free. Buzzer free ya. Pengennya buzzer RP padahal. Apalagi kemarin tuh soal bea cukai, aku juga akhirnya kan ngomongin pajak, mau nggak mau akhirnya kesangkut juga kan ngomongin bea cukai karena pas lagi rame juga. Pas lagi rame. Kasus bea cukai. Karena kebetulan aku suka baca soal pajak, terus baca-baca soal bea cukai. Oh ternyata kasus bea cukai yang gini nggak sama kayak yang ada di sosmed deh. Ternyata bea cukainya nggak salah deh. Iya. Ada hitung-hitungan kenapa bea cukai ngasih denda segitu. Omongin lah itu di sosmed. Dituju buzzer lagi. Enggak. Apalagi bro yang segede itu ya, followernya segala macamnya. Kita deskripsi channel aja tuh dituduh juga. Dituduh buzzer Padahal juga. kita mencoba untuk mendudukkan permasalahannya pada tempatnya kan sebenarnya. Ngedukasi aja kan? Iya. Ternyata buzzer free juga jadinya. Buzzer free. Jadi kayak apa ini gue emang karir gue kedepannya bakal ngegantiin Mas Pras. Karena dipukulinya udah, tapi dapat label sebagai pekerjanya belum. Staf sus bidang komunikasi strategis. Staf susnya belum, tapi dipukulin sama masyarakatnya udah. Bisa tuh kalau lihat konten aku yang bea cukai Mas. Ya kok isi komennya hinaan semua, udah pasti dasar lu buzzer lu, dapat duit lu ya, Kagak guys, belum. Doain aja dapat ya. Karena gue pengen. Oke, berarti semenjak 2020 sampai sekarang pajaknya selalu taat ya. Makanya berani banget si taat pajak itu. Ya bahkan aku punya NPWP 2014. Oke. Nah, 2014 ke 2020 itu tuh kan nggak pernah bayar. Cuma saat itu tahun 2020 lagi ada, teks amnesti 2 namanya apa ya? PPS. Program pengungkapan sukarela. Itu diungkapin juga akhirnya. Kan PPS itu kita bukan bayar pajak dari uang yang kita dapat ya, tapi dari uang yang udah bentuknya just sebagai aset. Nah, aset-aset yang didapetin dari 2014 sampai 2020 itu pajaknya udah dibayarin. PPS, Jadi hitungannya dari 2014 sampai sekarang udah aman semua lah soal pajaknya. Silakan auditor pajak. Gokil. Oh, teman-teman stand up comedian lain. Baru ini yang berani aja. Sini, yang mau ngodit. Aman. Teman-teman Ada Mas Nanda. Teman-teman yang lain kalau ada petugas pajak agak takut, agak deg-degan, gue sih terbuka. Sudah diungkapkan dengan sukarela. Sudah diungkapkan dengan sukarela dan bayar tiap tahunnya juga rutin gitu dan beneran kan dibantu sama Mas Nanda juga jadi tahu hitungannya, tahu bayar yang sesuainya kayak gimana gitu. Tapi sebenarnya menurut lo bro, tata caranya ya untuk pelaporan, pengisian segala macam tuh sebenarnya ya itu ada kesulitan atau enggak sih sebenarnya, atau kitanya yang memang kurang mendapatkan edukasi atau gimana sebenarnya? Buat cara lapornya buatku agak kesulitan, apalagi buat pekerja bebas yang pemberi kerjanya lebih dari satu. Karena kan kita harus ngumpulin bukti pajak dari si pemberi kerja. Dijumlahin. Nah, beberapa pemberi kerja itu, misal Mas Gilang ngubunginku, pas tahun depannya Mas, mau minta bukti pajak ini, sorry ya Yud, bukti potong dong, sorry ya Yud, gue udah pindah kerja, nih gue kasih nomor ini. Jadi sering kayak gitu kan. Jadi itu kita ngumpulinnya susah. Cuma untungnya AR-ku nih Mas Nanda tuh juara lah. Jadi aku tuh dibantu sama dia, dicekin, Yud ini loh bukti potong yang udah terdata atas nama lu. Ini aja nih, misal ada 30 pemberi kerja, semuanya udah dikasih tuh. Jadi datanya aku nggak perlu ngumpulin satu-satu, udah di-compile lah sama mereka. Memang kalau si pemberi kerjanya dia melaporkan, itu akan otomatis muncul ke sistemnya DJP. Benar. Masalahnya, kalau si pemberi kerja juga nggak melaporkan, itu nggak akan muncul. Nggak akan muncul. Nah, yang itu sih diem-diem aja lah. Yang muncul aja yang diberesin. Yang diberesin karena yang terdata kan itu. Nah, cuma ternyata Mas nggak semua AR kayak gitu yang aku tahu. Jadi kan aku temen stand up comedian akhirnya gara-gara namanya si taat pajak, Yud, gue mau bayar pajak juga nih Yud. Gimana cara bayar ya? Dia kojarin lah kayak
meminta data gitu. Hubungin aja AR lu, cara cari AR kan bisa di pajak.go.id ya. Cari nama AR-nya, hubungin AR-nya, bilang saya minta data yang atas nama saya karena saya mau ngelapor pajak. Nah, nggak semua AR mau ngerjain itu ternyata, Mas. Teman-temanku yang kayak gitu, misal ada yang di KPP mana, nggak dapet tuh data itu, kayak malah disuruh, udah ungkapin aja. Nanti kalau udah diungkapin ternyata nggak sesuai, baru pembetulan. Nah kan ke orang kayak males. Iya, nggak ada kepastian karena nggak ada kepastian satu. Jadi kedua, dia nggak tahu dari awal berapa yang harus dibayarkan. Kan misalkan dari udah tahu, misal harus bayar, ternyata kurang bayar 40 juta. Selama belum dipanggil, mendingan gak usah datangin. Jadi kan kalau udah tahu dari awal, dia udah bisa menyiapkan uangnya, benar ya, kan? Betul. Plus jadi sekali datang aja, karena kan itu nyita waktu juga kadang. Ngitungnya, terus datang 1 jam misalkan daripada ke kantor pajak, mending buat kemana, apalagi buat tampil kan udah bener. Apalagi beberapa kan ada yang merantau. Jadi kalau harus pulang ke bolak-balik ke KPP-nya kan capek dan makan biaya juga. Kan kalau udah disiapin, sekali datang kelar gitu. Nah, ternyata tuh AR itu nggak semuanya kayak Mas Nanda ini gitu. mungkin masukan ya buat teman-teman di AR di KPP manapun lah. Jadi mungkin bisa lebih helpful untuk membantu memberikan data-data, karena bukan karena kita nggak simpan data, tapi memang nggak pernah dikasih ya sama pemberi kerja. Dan kalau mau nyari juga susah. Beberapa ada yang udah keluar kerja, jadi dikasih kontak lain. Jadi agak ribet kan, 1 tahun ya ngumpulinnya kan agak susah gitu. Tapi kalau udah dikompil sama yang terdata sama AR kan kita udah enak, tinggal nerima jadi kita bayar gitu. Iya betul. Ya memang persoalannya di situ sih, seringkali kita kesulitan untuk mengumpulkan data untuk dibuat bahan pelaporan yang bagaimana seharusnya. Ya, atau mungkin karena ini kali ya, aku baru tahu tadi satu AR tuh megang banyak. Jadi mungkin ada terlalu banyak yang diurus, kalau satu persatu dikompil mungkin agak riweh gitu. Cuma kan kalau memang mau narikin, kan pajak itu kan sifatnya kita bayar ya. Kita menyerahkan uang kita buat negara gitu, kita bayar kewajiban kita. Kalau itu cara bayarnya aja udah dibikin sulit, ya orang makin males. Orang suruh ngeluarin duit kok dipersulit. Iya, gitu. Orang mau ngeluarin duit kok dipersulit gitu. Ya udah nggak usah keluarin. Ini gue nggak usah keluarin. Cuma kan ada agak deg-degan, sampai kapan ya gue nggak diaudit ya? Betul, itu yang bikin takut. Tapi ada masukan nggak bro? Kira-kira kan tadi lo bilang ada kesulitan ya dalam menghitung, misalkan melaporkan. Sementara kita sama-sama tahu, apalagi di KPP Pratama itu satu AR kan bisa pegang ribuan bahkan wajib pajak gitu, sehingga bisa saja tidak tertelateni, apa bahasa Indonesianya, tidak tertangani dengan baik AR itu. Ada nggak masukan dari lo untuk apakah dipermudah, biar dipermudah cara pelaporan atau apapunnya, biar nanti tidak harus selalu merepotkan AR-nya atau seperti apa masukannya? Ini waktu itu gini-gini walaupun kurang pintar, tapi sempat diundang sama Ibu Sri Mulyani. Kalah kita. Ada lah yang bisa dibanggain. Waktu itu sempat sampein ini ke Ibu Sri, bilang soal pekerja bebas itu susah banget buat taat pajak karena itu susah ngumpulin bukti potongnya. Terus katanya akhirnya yang disampaikan itu, bisa gak sih dibuat sistemnya lebih otomatis, kalau memang kita masuk ke pajak.go.id, semua yang terdata udah langsung aja, karena kan emang setiap pemberi kerja rata-rata ya pasti membayar. Ya, melaporkan. Karena kan kita kerja sama PT, sama BUMN, itu kan pasti melaporkan gitu. Kalau itu dibuat otomatis kan enak. Pas kita buka pajak ISPT atau apa gitu, datanya udah ada semua. Oh, kita segini. Udah gitu kan tinggal gampang, kita tinggal bikin kode billingnya, entah emang dibuat satu kali bayar atau mau dibuat cicil gitu. Jadi kalau itu dibuat otomatis tanpa harus dimunculkan di akunnya DJP online-nya ya? Iya, jadi enak gitu. Karena kalau ngumpulin satu persatu nih, misal berhasil ngumpulin 10 bukti potong, data yang ada 20, yang di 10 kan nggak guna nih, yang dibagi 20. Kecuali yang kita kumpulin yang dibayar, mau tuh, kayak yang gue kumpulin 3 aja lah, 17-nya enggak. Tapi kan nggak gitu, pengennya kan jujur kan, ya itu. Jadi terkesan jadi ngumpulin bukti potong tuh jadi sia-sia, karena data yang kita pegang bakal tetap yang dipakai data yang dari si yang didapat oleh DJP dari kan si gitu, pemberi kerjanya. Jadi mending dari awal aja kalau bisa mungkin dibuat
setiap bulan Februari gitu, kayak kan kalau kita daftar NPWP diminta email kan, ya tiap bulan Februari dibelas saja, nih pendapatan lo yang terdata, ini jumlah pajaknya, ini kurang bayarnya. Orang kan dari awal, jadi nggak memudahkan untuk si pembayar pajak lah, jangan dibuat reward gitu. Dan secara sistem tuh sangat dimungkinkan itu, karena kan teman-teman AR itu kan juga dapat dropping data dari kantor pusat ya. Betul. Nah, maksudnya tadi masukan Bro Yuda kan sebenarnya bukan sesuatu yang harus merubah secara signifikan kan, hanya data yang tadi diturunkan ke AR-nya itu diturunkan ke akun DJP online-nya juga, sehingga ketika buka itu, oh ini bukti potong gua nih, yang daripada gua harus minta nanti ribet lah pokoknya. Nanti ribet. Dan kalau satu pemberi kerja tuh ngerjain SPT gampang, Mas. Kalau ada 30, aku waktu itu terakhir mungkin 48 pemberi kerja, ingat banget. 48 pemberi kerja, itu tuh kan datanya dikompil sama AR ya, Mas Nanda. Dari itu aku harus masukin manual satu persatu. Iya. Nulis nomor NPWP si pemberi kerja, bla bla bla. Input pemotongnya. Input pemotongnya kan itu harus masukin satu persatu. Itu makan waktu banget, apalagi buat orang-orang yang nggak paham gitu. Buat orang yang paham aja capek, yang nggak paham lebih pusing lagi kan. Ya, emang bisa lebih mudah lewat Excel-nya di convert dulu, tapi nggak semuanya langsung ke sync gitu. Tetap harus diperbaikin manual lagi gitu. Iya, oke. Ya itu masukan ya Masukan dari Bro Yuda. Dan masukan lagi satu lagi, Mas. Masukan lagi. Sering-sering edukasi dan ngajak saya. Itu himbauan, bukan masukan ya. Sorry. Nah, kira-kira Bro, selama ini ya dukungan pemerintah terhadap dunia kreatif yang Bro jalani lah dalam hal ini, itu sudah cukup ini nggak sih, signifikan nggak sih, sehingga kan kita sebagai pekerja kreatif bayar pajak segala macam dan teman-teman Bro ya, bentuk dukungannya timbal baliknya yang itu kira-kira sudah cukup positif belum sih sebenarnya? Aduh, dukungan pemerintah buat itu ya, satu memudahkan banget gara-gara ada pajak pekerja bebas tuh, itu sebagai bentuk dukungan lah, karena kan kita beda kayak pekerja yang lain yang semuanya udah ditanggung sama pemberi kerja, kita kan menanggung sendiri. Itu sebagai bentuk dukungan, itu sih udah baik banget tuh. 50% itu ya? 50% itu nggak minta dinaikin nggak? Ya kalau bisa dinaikin sih seneng sih, kalau bisa dinaikin seneng sih. Cuma itu kan udah angka yang wajar, dan bahkan kalau kita hitung sama pekerja kantoran dengan jumlah pendapatan yang sama, pajak pekerja bebas jauh lebih rendah kan ya. Jadi buat pekerja kreatif sih di bagian itunya udah terbantu banget. Insentifnya udah bagus banget lah itu. Cuma memang ada beberapa pekerja kreatif yang apa namanya, masih ada kendala. Yang waktu aku ketemu sama Ibu Sri Mulyani itu, kayak penulis buku tuh masih agak berat tuh soal royaltinya, seingat aku ya. Karena royaltinya itu pajaknya nggak final kalau nggak salah gitu. Jadi Bro nulis juga? Enggak, itu waktu itu denger sama yang di obrolan dalam meja itu, salah satu yang diomongin itu soal royalti si penulis buku. Kan pajaknya nggak final. Jadi seringkali kalau penulis buku itu sifatnya bukan kurang bayar, tapi lebih bayar. Dan namanya lebih bayar, masuk lagi ke kantong susah banget. Udah terlanjur dipakai. Udah terlanjur buat beli lampu di IKN kayaknya ya. Jadi susah. Biar agak terang cono. Jadi waktu itu tuh pas ketemu Ibu Sri Mulyani, yang aku inget tuh Mbak Di Lestari itu ngomongin soal itu, soal penulis buku tuh ada kendala soal itu, sering banget. Ya udah, kalau lebih bayar kan nggak mungkin, saya lebih bayar. Oh, lebih bayar berapa? 20 juta saya transfer ya. Nggak kayak gitu. Datang dulu, dicek dulu bener gak. Jadi panjang kan gitu. Energi, waktu segala macam. Betul. Makanya kayak ada, lu dibanding lebih bayar mendingan diiklasin aja gitu kan. Karena ada kasus temenku lebih bayar. Dia ngerasa secara hitungan udah bener, ini emang bener lebih bayar. Di submit lah kalau ini lebih bayar. Diperiksa, jadinya malah kurang bayar. Sering terjadi ya kayak begitu. Itu sering terjadi. Apa ya? Itu juga jadi salah satu alasan teman-teman yang punya lebih bayar itu
nggak mau ngambil haknya. Karena ketika diajukan, disubmit tadi, malah justru ketika diperiksa malah jadi kurang bayar. Bahkan ada yang kalau udah lebih bayar, gue tambahin lah pemasukan gue biar jadi kurang bayar sedikit. Biar jadi kurang bayar sedikit. Karena kalau lebih bayarnya kebanyakan, waduh, kalau lebih bayar malah jadinya nanti bisa jadi, oh ini kenapa dia lebih bayar tapi nggak ngajuin ya gitu. Jadi udah dibuat lebih 200.000 lah gitu kurang bayarnya gitu. Nah, tadi Bro kan udah cerita soal pengalaman dulu didatengin jam 9 pagi oleh orang pajak, terus kemudian pengalaman bahagia juga diundang untuk bertemu dengan Bu Sri Mulyani. Ada hal menarik lain nggak Bro, pengalaman kaitan dengan apa ya, baik dengan KPP ataupun dengan hal yang berkait dengan perpajakan tadi? Soal perpajakan yang buatku baru sadar ini, dulu tuh kan yang omongan di masyarakat, pajak ini udah kita yang bayar, kita yang lapor. Dulu tuh bagian yang sebel sama itu. Sekarang bagus tuh kita yang lapor. Kayaknya yang ngerasa kita yang bayar, kita yang lapor itu menyebalkan cuma yang bayarnya nihil doang deh. Kalau nggak nihil sih kayaknya seneng ya. Daripada sono yang ini ya. Dibanding ada yang ini, mending kita yang lapor aja. Itu sih. Dan ini salah satu lagi yang soal, aku kenapa concern juga soal pajak, karena ternyata uang kita sebenarnya harus tahu tuh uang kita perlu dipakainya kemana. Jadinya kan kita lebih, karena kita bayar keluar duit, dan keluar duitnya kan maksudnya kayak apa namanya? Kita keluar duit untuk sesuatu biasanya menghasilkan sesuatu atau mendapatkan sesuatu secara langsung. Nah, bayar pajak itu kan kita nggak dapat apa-apa, Mas. Masalahnya pengertian pajak begitu. Iya, kayak ini. Tidak mendapatkan kontraprestasi langsung. Sumpah ya, aku tuh setiap kali habis bayar pajak, perasaannya kayak orang linglung. Kayak gue datang ke kantor pajak, bayar duit, pulang, ngapa gue datang dan nyerahin duit gue ya? Bener gak? Kayak gue yang datang, gue yang nyerahin duit, terus gue pulang lagi. Dapat pin kalau gak buat gue. Kayak ibu hamil lah, Mas. Ibu hamil di kereta kan ada tuh pin ibu hamil kan. Jadi nih orang ibu hamil dikasih bangku. Penanda harusnya dikasih gitu. Taat pajak. Ya gue bisa petenteng kemanapun, enak gitu. Kayak misalkan nggak klaim sendiri ya? Iya, nggak klaim, harus. Dan itu cuma dikasih sama KPP. Kan enak tuh kok kayak gitu. Jadi kita pakai, jadi ada rasa bangganya dan ada kebutuhan buat bayar pajaknya. Kayak kalau kita ada ini mau ngurus KTP dilama-lamain, guys nih lu lihat nih. Ya memang idealnya begitu, dan harusnya bisa kemudian berpengaruh terhadap pelayanan warga lainnya. Misalkan ngurus KTP, lu belum lapor pajak tuh, jangan di. Iya, bisa kayak gitu. Ini belum lapor pajak ya. Dia juga nggak mau membantu negara ya, kita bantunya belakangin. Yang diduluin yang udah bayar. Iya, ini malah kalau mau diduluin ngasih pelicin lagi. Aduh, 2 kali. Dan bikin pin berapa sih? Saya jadi vendornya. Biasanya mau diundang jadi. Oh iya. Malah jadi vendor ya. Vendor lebih banyak, Mas. Tadi NPWP ada 40 juta. Bikin pin 40 juta, satu pin untung 100 perak aja. Udah berapa kan? Jadi kayak kalau kita punya pin itu bukan entah ini ide kasar aja, ide ngawang-ngawang aja. Apapun lah nanti penandanya. Maksudnya apresiasi lah, maksudnya. Ini apresiasinya cuma ucapan terima kasih di email, Mas. Nggak kebaca juga. Mau pamerin ke orang juga di screenshot dibuat. Iya, kayak mau pamerin malu kalau bentuknya pin atau pokoknya pin sih paling bagus kayaknya. Kalau topi kan nggak semua orang suka pakai topi gitu. Kalau bentuk pin tuh misal jalan, pokoknya ada urusan apapun, jadi enak lah. Oh, dia udah bayar pajak, oke kita dahulukan gitu. Siap. Oke, kalau ini mungkin pertanyaan terakhir. Bro. Sebelum nanti, kira-kira rencana lo ke depan terkait karir dan juga terkait dunia perpajakan seperti apa? Terkait dunia perpajakan ya? Karir lo dulu deh, kalau masih linglung yang itu. Oh, ini kayaknya, tapi ini yang aku, banyak teman-temanku yang rada bingung sama aku soal, aku tuh semua pendapatanku aku masukinnya ke pribadi. Oke, nggak pakai PT. Padahal secara pembayar pajak jadinya lebih besar. Itu kenapa mikir gitu, karena kayaknya kita hidupnya udah enak, udahlah nggak apa-apa kita memberi ke orang lain lewat negara gitu. Jadi
mungkin kedepannya nggak lagi melakukan itu. nggak bercanda. Mungkin pengennya tetap, kan orang banyak yang aneh mas buatku. Ih, kasian banget dia bayar pajak sampai, misal artis-artis cerita, gue bayar pajak sampai 100 juta, terus banyak masyarakat yang kayak, ih kasihan ya pajak, parah banget nih artis ini bayar 100 juta. Yang lu perlu ingat, kalau pajak dia 100 juta, pemasukannya gede banget itu. Nggak perlu dikasihanin. Semakin yang kasihan yang nggak bisa bayar pajak. Kalau lu bayar ini, kasihan sama diri sendiri. Bener dong. Ini mindset yang harus diperbaiki. Iya, mindsetnya jangan salah. Ada orang artis bilang, pajak gue sampai 2 miliar. Ih kasihannya dia harus bayar 2 miliar buat negara. Pernah masukan dia banyak. Kasihan sama diri lu yang bayarin nihil. itu. Itu mungkin ya buat perpajakan, mungkin itu mindset itu yang perlu di kedepannya. Ini keren nih, mindset ini keren nih tadi. Asli. Janganlah, jangan kasihanin orang cocok kaya. Lah, kalau jadi influencer cocok. Ayo pajak saya siap jadi buzzer. Asal bukan buzzer free ya. Jangan buzzer free. Kalau buzzer free mah seenggaknya harus sebagai staff sus lah. Jadi kayak Mas Pras dipukulin tapi dapat gaji. Ini nyatain Mas Pras terus. Kita dipukul Mas Pras enggak. Oke. Ada ini yang kalau buat pribadinya, aku tuh lagi ini Mas, bikin stand up komedi spesial ketiga. Judulnya Uangnya Kurang Banyak. Jadi ini tahun 2022 aku pernah bikin judulnya Dijegal Semesta. Tahun lalu judulnya Tulang Punggung. Tahun ini Uangnya Kurang Banyak. Kapan itu bro? Acaranya 3 Agustus 2024 di Titan Center Bintaro. Oke, untuk semuanya tadi ya, Bro Yuda akan memberikan edukasi. Jadi bilangnya edukasi, jangan. Nggak stand up, ini stand up. Ini stand up. Edukasi dengan cara stand up. Jadi kalau di acaraku tuh emang banyak bahasanya tentang keuangan juga. Misal yang tahun lalu tuh aku ngomongin soal IPO dan soal perpajakan. Aku nggak setuju soal LPDP, aku ceritain di sana lah. Tahun ini mau ngomongin soal perspektifku tentang uang, karena kan banyak yang bilang uang itu menyelesaikan masalah. Dan kayaknya semua masalah di hidup kita tuh cuma gara-gara satu hal, gara-gara uangnya kurang banyak. Kalau uangnya banyak, kayaknya masalah selesai deh. Ternyata yang aku alamin adalah uang itu emang selesai masalah, cuma dia juga mendatangkan masalah baru. Jadi nggak kayak salah satu BUMN itu ya? Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Pokoknya uang itu ternyata membawa masalah. Nah, aku mau ceritain perspektifku soal masalah-masalah yang datang bersama uang. Jadi ngomongnya ya bakal ada nyinggung-nyinggung juga ke perpajakan juga pasti ada, karena emang tahun lalu kan juga kayak gitu. Siap. Jangan lupa untuk hadir semua. Oh pasti kita hadir. Kita nanti bersepuluh yang hadir ya, jadi pajakin. Mantap. Kalau bisa deskripsi. Mantap, kalau bisa lebih banyak, tolong, karena jualan tiketnya agak susah. Tolong. Mudah-mudahan setelah ini nanti laku keras. Ya, beli tiketnya boleh aku kasih tau nggak? Ya, kasih tahu dong. Beli tiketnya di showyuda.mpstore.co.id. Nanti dimunculin ya, Ya, showyuda.mpstore.co.id. Itu nggak perlu bikin akunnya, tinggal klik linknya langsung bisa ngelakuin pembelian. Oke. Nanti kita pembaca lagi. Ketahuan umurnya banget nih. Audiens kita kan memang mereka yang concern dengan dunia perpajakan. Betul. Ya. Mudah-mudahan nanti dengan Bro sampaikan di sini nanti bisa lebih memudahkan dalam menjual. Betul. Dan karena orang yang ngerti terpajak udah pasti banyak uang. Jadi tolong dibeli. Dan ini Mas, aku tadi pas lihat ini sesuatu yang dari lama di sosmedku disuruh, "Yud, lu ambil brevet dong biar ngomongin pajaknya lebih nih." Guys, gua nggak sepinter itu, guys. Kalau gua ngerti gara-gara Mas Nanda, guys. AR terbaik. Oke, tadi udah di-spill apa yang nanti akan disampaikan oleh Bro Yuda di 3 Agustus. Jangan lupa untuk semua bisa beli tiketnya dan hadir ke acaranya. Betul. Oke, itu tadi closingnya di kelabak. Nggak usah dikat. Dadah. Oke, tonton terus di Lapak Pajak dalam program podcast santai seputar pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.